Semua orang memperhatikan harga emas untuk tanda-tanda kejatuhan. Mereka memperhatikan hal yang salah. Tanda peringatan yang sebenarnya ada di depan pintu rumah Anda atau di dapur Anda. Pada tahun 2025, produsen kotak terbesar di Amerika secara permanen menutup 10% produksi kardus di Amerika Serikat. Ini adalah kejatuhan terbesar sejak 2008. Dan ketika perusahaan berhenti membuat kotak, itu berarti satu hal. Produk tidak laku dan permintaan global sedang merosot tajam. Dan guncangan ekonomi itu akan segera menghantam rekening bank Anda. Sekelompok perusahaan terpilih berada di pusat industri kemasan Amerika. Smurfit Westrock, International Paper, dan Packaging Corporation of America, 3 besar. Bersama-sama mereka membentuk tulang punggung rantai pasokan kardus di Amerika Serikat. Hampir setiap produk fisik di Amerika pada suatu titik dikemas dalam kotak coklat mereka. Pada tahun 2025, perusahaan-perusahaan itu dan para pesaingnya secara permanen menutup pabrik-pabrik, menghilangkan sekitar 3,9 juta ton kapasitas produksi. Itu sekitar 1/10 dari semua yang bisa diproduksi Amerika Utara. Penutupan selama 1 tahun itu hampir 2 kali lipat dari pengurangan yang terjadi setelah krisis keuangan 2008. Dan tahun 2008 adalah kehancuran ekonomi terburuk sejak depresi besar. Itu bukan ciri pasar yang sehat. Perusahaan International Paper saja menutup 2 pabrik besar di Georgia yang mampu memproduksi hampir 1 juta ton kardus setiap tahunnya. Sekitar 1.100 pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Lalu terjadi penutupan pabrik Red River di Louisiana bersama dengan pabrik-pabrik tambahan yang tersebar di beberapa negara bagian. Perusahaan telah menetapkan setidaknya 7 penutupan lagi dengan lebih dari 700 pemutusan hubungan kerja tambahan yang dijadwalkan untuk tahun 2026. Ini tidak hanya terjadi pada satu perusahaan saja. Smurfit Westrock memangkas lebih dari 0,5 juta ton kapasitas secara mandiri, menutup pabrik di Saint Paul, Minnesota, dan menghentikan produksi karton di Texas. Penutupan tersebut menghilangkan sekitar 650 lapangan kerja di Amerika. Bahkan, Packaging Corporation of America mulai memangkas pabrik-pabriknya. Kehilangan pekerjaan di seluruh industri telah melebihi 4.500 di seluruh Amerika Utara dan Eropa sejak akhir 2024. Setara dengan 1 kota pabrik berukuran sedang yang lenyap dalam waktu sekitar 1 tahun hanya dari 1 sektor. Ini benar-benar pembantaian di industri kardus. Tentu saja, penutupan dan restrukturisasi memang terjadi dalam dunia bisnis. Itu hal yang biasa, tapi kali ini rasanya berbeda. Satu industri secara keseluruhan meninggalkan pabrik-pabrik yang membutuhkan waktu puluhan tahun dan miliaran dolar untuk dibangun. Salah satu alasannya, tidak ada pesanan yang masuk. Ini bukanlah anomali 1 tahun saja. Sejak tahun 2023, industri kardus telah menghilangkan sekitar 5,4 juta ton kapasitas produksi. Salah satu kontraksi terbesar yang pernah dicatat oleh sektor ini menurut para analis. 3 juta ton lagi diperkirakan akan hilang pada tahun 2027 melalui penutupan permanen dan konversi pabrik. Untuk memahami apa arti hilangnya 3,9 juta ton dalam 1 tahun, bayangkan 4 pabrik pembuat kotak kardus terbesar di Amerika dihancurkan dan tidak pernah kembali lagi. Karena pabrik-pabrik tidak tutup seperti ini dalam perlambatan normal, dan hal ini akan memiliki dampak yang sangat besar. Kerangka fisik perdagangan dunia sedang dibongkar secara langsung, pabrik demi pabrik, kota demi kota. Tapi untuk memahami mengapa sebuah pabrik yang sudah tidak beroperasi di pedesaan Louisiana harus menjadi perhatian Anda harus berhenti melihat pabriknya dan mulai melihat kotak di teras rumah Anda. Perkiraan industri menyebutkan sekitar 75 hingga 80% dari semua barang konsumsi menghabiskan sebagian hidupnya di dalam kotak kardus bergelombang. Beberapa sumber bahkan menyebutkan angka yang lebih tinggi, yang berarti kardus bukan sekedar kemasan, itu adalah wadah yang membawa hampir seluruh ekonomi fisik. Televisi di ruang tamu Anda datang di dalamnya. Begitu juga palet bahan makanan, suku cadang di dalam mobil Anda, dan paket yang ditinggalkan di depan pintu rumah Anda. Jika pasokan itu terputus, Anda mulai menekan perekonomian. Biaya tersembunyi itu terkubur dalam belanja mingguan Anda. Kemasan memakan porsi nyata dari harga makanan dan minuman, sekitar 8 hingga 15% tergantung produknya. Seringkali jumlahnya sekitar 1/10 dari harga yang Anda bayar di toko. Pada sekotak sereal seharga $5, sekitar 20 hingga 40 sen dari harga itu adalah karton cetak dan lapisan bagian dalam. Jadi sebenarnya Anda tidak benar-benar membeli sereal senilai $5. Anda membeli sekitar $4.60 ditambah karton coklat yang akan Anda buang dalam waktu seminggu. Itu terjadi setiap hari dalam hidup Anda. Hanya saja tidak pernah tercantum di struk belanja. Setiap barang yang Anda beli sudah termasuk biaya kemasan di dalam harganya. Ketika kardus menjadi langka, biaya itu naik dan tidak ada satupun di rantai distribusi yang menanggungnya untuk Anda. Produsen meneruskannya,
toko juga meneruskannya, dan pada akhirnya biaya itu dibebankan kepada Anda. Tidak sekaligus, hanya beberapa sen di sana-sini. Sampai suatu hari, semuanya terasa sedikit lebih mahal dan tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan alasannya. Anda tidak pernah mengaitkannya kembali dengan penutupan pabrik kertas di Georgia. Itulah yang membuat kardus menjadi sinyal ekonomi yang sangat kuat. Itulah yang benar-benar terjadi sepanjang tahun 2025. Permintaan anjlok, namun harga kardus tetap bertahan di level tertinggi selama beberapa tahun. Biasanya ketika permintaan turun drastis, harganya juga akan ikut turun. Di sini yang terjadi justru sebaliknya, karena para produsen menutup pabrik mereka dengan cukup cepat untuk menjaga pasokan tetap ketat meskipun pesanan nyaris berhenti masuk. Kardus di teras rumahmu bukanlah sampah yang menunggu truk pengangkut. Itu adalah mesin waktu yang memungkinkanmu melihat masa depan. Dan itu terjadi karena satu fakta yang membandel tentang bagaimana sebuah produk dibuat. Pesanan kardus dikenal sebagai sinyal peringatan dini. Pesanan itu mendahului output pabrik sekitar 3 hingga 6 bulan. Sebuah produk tidak langsung bergerak, itu dimulai di lantai pabrik, lalu dikemas ke dalam kardus. Itu dimuat ke truk dan dikirim ke gudang regional. Dari sana, produk itu disalurkan ke pusat distribusi yang lebih kecil dan akhirnya sampai ke rak toko. Dari pesanan kardus pertama hingga saat produk itu sampai ke rumah Anda, sistem itu berjalan dalam jadwal sekitar 90 hingga 180 hari. Kardus-kardus itu selalu datang lebih dulu. Saat ini pengiriman kardus di Amerika Serikat pada kuartal ketiga tahun 2025 turun ke level terendah sejak 2015. Dengan kata lain, pertumbuhan selama 1 dekade secara efektif hilang hanya dalam 1 tahun. Total produksi kardus turun sekitar 4% sepanjang tahun 2025 dibandingkan 2024. Dan penurunan itu tidak berhenti di situ saja. Penurunan itu berlanjut hingga 2026 dengan kuartal pertama menunjukkan salah satu penurunan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Di antara para produsen utama, pengiriman harian turun sepanjang tahun. Pesanan tidak melambat, pesanan itu terhenti. Sekitar setengah dari produsen kardus yang disurvei mengatakan pesanan mereka semakin memburuk. Industri ini secara terbuka bersiap menghadapi masa sulit hingga sisa tahun 2026. Ini bukan hanya satu kuartal buruk yang bisa diperbaiki oleh musim liburan yang kuat. Ini adalah penurunan panjang dan sekarang sudah berlangsung cukup lama untuk menutup pabrik-pabrik secara permanen. Sinyal peringatan dini yang biasanya mendahului perekonomian sekitar 6 bulan, saat ini berada di titik terendah dalam 1 dekade dan masih menunjukkan tren menurun. Pada titik itu, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah sektor barang sedang melambat. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama ekonomi ini melambat sementara hampir tidak ada yang menyadarinya? Disinilah sesuatu yang disebut efek cambuk terjadi. Ini adalah ketika perubahan kecil pada perilaku pembeli menjadi ayunan besar saat sampai ke pabrik. Bayangkan sebuah cambuk sungguhan. Sedikit sentakan pergelangan tangan hampir tidak terlihat di pegangan. Tapi di ujung yang jauh, cambuk itu meletup dengan keras. Itulah yang terjadi pada permintaan dalam rantai pasok modern. Tidak ada yang kebal terhadap hal ini. Walmart dan Target keluar dari pandemi dengan terkena dampak buruk efek cambuk itu. Mereka dibanjiri kelebihan persediaan, gudang-gudang penuh karena mereka memesan terlalu banyak saat permintaan sempat melonjak. Jadi mereka melakukan apa yang biasa dilakukan setiap retail dalam situasi seperti itu. Mereka mengerem keras pesanan baru dan menghabiskan waktu berbulan-bulan menjual stok yang sudah ada, bukannya mengisi ulang persediaan. Ketika stok akhirnya habis, gudang-gudang tidak terisi kembali dengan kecepatan yang sama, dan itulah bagian yang tidak siap dihadapi oleh siapapun. Pada Agustus 2025, CEO Walmart Doug McMillon berbicara tentang biaya pengisian ulang stok. Saat mereka mengisi ulang persediaan mereka, dia mengatakan biaya tersebut terus meningkat dari minggu ke minggu, dan dia memperkirakan tekanan itu akan berlangsung hingga tahun 2025. Ketika bahkan retail terbesar di dunia mengisi ulang raknya dengan sangat hati-hati, kehati-hatian itu tidak hanya terjadi di Walmart. Hal itu juga dirasakan oleh semua pemasoknya. Siklus pengurangan stok adalah hal yang normal. Itu akan membaik dengan sendirinya. Semua orang hanya perlu menunggu. Yang terjadi sekarang adalah pembekuan yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Toko-toko memangkas pesanan secara drastis untuk membersihkan kelebihan stok, yang memaksa pemasok kardus menghentikan jalur produksinya, yang kemudian memaksa pabrik-pabrik mengumumkan penutupan yang tidak bisa mereka batalkan. Setiap rantai bereaksi berlebihan lebih keras daripada yang di bawahnya, seperti efek bullwhip yang menghentak sepanjang rantainya. Karena sekali sebuah pabrik tutup, itu tidak seperti menekan tombol jeda. Kamu tidak bisa begitu saja menyalakan kembali pabrik ketika permintaan kembali. Mesin-mesinnya dibongkar dan dijual. Para pekerja pergi dan mereka tidak kembali lagi. Dan bahkan jika permintaan akhirnya pulih, kapasitasnya biasanya tidak.
Jadi sistemnya tidak kembali seperti semula. Sistemnya diatur ulang ke tingkat yang lebih rendah. Itulah yang membuat pemotongan ini sangat berbahaya. Kerusakannya tidak berakhir ketika perlambatan berakhir. Dampaknya tetap ada. Bukan hanya area bongkar muat di Amerika yang mengalaminya. Ini juga mencekik motor manufaktur terbesar di dunia. Impor kertas bergelombang Tiongkok turun tajam pada tahun 2025, turun 17,87% dibandingkan tahun sebelumnya antara Januari dan November, menjadi sedikit di atas 2 juta ton. Ini bukan hanya penurunan 1 tahun saja. Penurunan itu sudah dimulai setahun sebelumnya. Tiongkok mengimpor kertas untuk membuat kotak kardus. Kotak-kotak itu digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akhirnya sampai di rak-rak toko barat. Jadi ketika impor kertas tersebut turun, itu berarti kapasitas pengemasan berkurang dan produksi yang mengalir melalui pabrik juga menurun. Pada akhirnya, persediaan yang sampai ke toko-toko di luar negeri juga berkurang. Inilah yang membuat hal ini relevan bagi Anda. Ini bukanlah cerita yang terasa jauh tentang ekonomi negara lain. Penurunan sebesar 17,87% berarti lebih sedikit kontainer yang menyeberangi lautan, yang berarti stok lebih tipis dan harga kebutuhan pokok yang biasa Anda ambil tanpa berpikir menjadi lebih tinggi. Tapi ini bukan arus satu arah. Sekitar 10 hingga 15% kapasitas kardus di Amerika Serikat digunakan untuk melayani ekspor, yaitu kotak-kotak yang membawa barang-barang Amerika ke seluruh dunia. Dan sisi itu jelas sedang mendapat tekanan. Kertas liner untuk ekspor merosot sepanjang tahun 2025. Perdagangan melambat kedua arah sekaligus dan kotak kardus adalah salah satu dari sedikit tempat di mana tekanan ganda itu muncul lebih dulu. Tapi jika keadaannya terlihat suram, mengapa ekonomi resmi masih terlihat baik-baik saja di berita? PDB Arikas tumbuh pada tingkat tahunan 2% di kuartal pertama tahun 2026. Sekilas, itu terlihat seperti ekonomi yang tumbuh sehat. Tapi ada dua hal yang tersembunyi di balik angka itu. Pertama, sebenarnya angka itu meleset dari pertumbuhan 2,3% yang diharapkan pasar. Jadi itu bukan benar-benar sebuah kemenangan. Kedua, seluruh lonjakan itu hanya didorong oleh dua hal, yaitu lonjakan besar dalam pengeluaran AI dan pemulihan pengeluaran pemerintah federal yang hanya terjadi karena penutupan pemerintahan telah menghancurkan kuartal sebelumnya. Jika kita menghilangkan lonjakan AI dan pemulihan belanja pemerintah, pertumbuhan kuartal pertama akan hampir datar. Ekonomi secara keseluruhan tidak benar-benar tumbuh. Sebagian kecil dari ekonomi mengalami lonjakan yang cukup besar, sehingga mampu menarik rata-rata naik, dan seseorang menyebut rata-rata itu sebagai pemulihan. Pengeluaran pribadi melambat, yaitu bagian dari ekonomi di mana rumah tangga biasa membeli barang-barang biasa. Tingkat tabungan pribadi turun menjadi 3,6% terendah sejak Oktober 2022. Itu berarti rumah tangga tetap berbelanja hanya dengan mengurangi tabungan, bukan dengan mendapatkan penghasilan lebih. Harga bahan bakar sudah menekan apa yang mampu dibeli keluarga saat berbelanja. Jadi perekonomian telah terbagi dengan jelas menjadi dua. Satu sisi mengalami ledakan besar di bidang teknologi dan konstruksi, didorong oleh pusat data, chip, perangkat lunak, dan dana federal dalam skala besar. Sisi lainnya adalah sektor barang, tempat sebagian besar orang sebenarnya hidup dan bekerja. Sisi ini terus menyusut, persis seperti yang telah diperingatkan oleh data kardus selama setahun. Inilah penyebab utamanya, dan ini menjelaskan tekanan yang sudah Anda rasakan di rumah, meskipun berita terus mengatakan bahwa ekonomi sedang tumbuh. Angka-angka resmi sebenarnya tidak sepenuhnya berbohong, tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka mencampur penurunan ekonomi dengan ledakan AI dan melaporkan rata-ratanya seolah-olah itu menggambarkan kehidupan Anda. Itu tidak menggambarkan kehidupan Anda, itu menggambarkan kehidupan sebuah pusat server. Judul berita mengatakan pertumbuhan, namun kardus menunjukkan sebaliknya. Orang-orang selalu beranggapan bahwa emas bukanlah peringatan dini akan bencana ekonomi yang akan datang. Padahal emas memang tidak pernah menjadi peringatan dini. Emas adalah asuransi, sesuatu yang dibeli orang setelah bahaya sudah terlihat jelas. Itulah sebabnya harga emas cenderung melonjak setelah kerusakan terjadi, bukan sebelumnya. Pada saat emas sudah menjadi berita utama di mana-mana, biasanya pukulan itu sudah terjadi. Kardus adalah kebalikannya. Kardus mendahului ekonomi real selama beberapa bulan karena berada di garis depan setiap keputusan untuk membangun apapun. Dan saat ini, kardus mengirimkan satu sinyal yang jelas. Semua itu bukanlah tebakan tentang masa depan. Itu sudah terjadi. Mungkin bukan berupa satu kehancuran dramatis di suatu pagi. Ini adalah sesuatu yang lebih lambat dan lebih berat. Periode panjang pertumbuhan rendah dan biaya tinggi. Rak-rak akan lebih kosong. Harga barang-barang pokok yang mau tak mau harus Anda beli akan tetap tinggi. Sektor barang dalam perekonomian akan terus menyusut di bawah angka yang ditopang oleh AI dan uang pemerintah.
Bagi rumah tangga biasa, itu berarti daya beli gaji bulanan akan sedikit menurun setiap bulan. Pekerjaan rata-rata orang Amerika kemungkinan besar berada di setengah bagian ekonomi yang sedang menyusut. Ledakan yang terus dibicarakan semua orang sedang terjadi di tempat lain. Para pembuat kotak sudah mengambil keputusan mereka. Mereka menutup pabrik mereka dan memberhentikan para pekerja. Mereka tidak menunggu berita untuk mengkonfirmasi adanya krisis, karena mereka sudah bisa melihatnya di buku pesanan mereka sendiri. Tanda peringatan itu sedang berada di teras depan rumah Anda saat ini. Tidak perlu biaya untuk melihatnya, dan sejauh ini, tanda itu belum pernah salah. Ketika mata rantai pertama dalam rantai itu putus, hal itu tidak berhenti di situ saja. Dampaknya bergerak melalui produksi, lalu harga, lalu pekerjaan, hingga akhirnya efeknya muncul di mana-mana secara bersamaan. Saat itulah keadaan mulai menjadi tidak nyaman. Cari tahu apa yang terjadi ketika semuanya runtuh di video Bagaimana Jika Ekonomi Amerika Ambruk, atau tonton ini sebagai gantinya.